Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panda dengan NPM 24782020. Di sini saya akan membuat video penjelasan pada Lecture 6 Inheritance and Exception Handling. Di sini yang pertama-tama saya akan bacakan dulu ini apa yang akan kita lakukan juga di sini ada kan. Ya, kita baca dulu dari sini. Lab Session 6 Inheritance and Exception Handling. Yang satu, menambahkan implementasi dengan membuat subclass dari room yaitu a kitchen dengan tambahan atribut cooking mode, yaitu variabel bertipe boolean yang menentukan aktivitas memasak di dapur. Tambahkan juga sebuah metode untuk memperkirakan peningkatan suhu akibat memasak. B. Bedroom dengan tambahan atribut status yaitu variabel bertipe boolean yang menentukan mode suhu nyaman untuk tidur. Tambahkan juga sebuah metode untuk memeriksa apakah kondisi ruangan ideal untuk tidur. Yang kedua, menambahkan implementasi mekanisme penanganan kesalahan untuk skenario berikut. A. Validasi input pengguna, misalnya pengguna memasukkan opsi menu yang tidak tersedia. B. Data sensor yang tidak valid, seperti nilai suhu di luar rentang 0-50 dan nilai kelembapan di luar rentang 0-100. C. Ruangan tertentu tidak diizinkan memiliki suhu atau kelembapan tinggi. Misalnya dapur tidak boleh terlalu lembab, kamar sebaiknya tidak memiliki suhu di atas 30 Celcius. Yang ketiga, ikuti standar penulisan yang direkomendasikan oleh PEP8 dan Design of Python, termasuk komentar dan doktrin. Yang keempat, variabel A. Laporan praktikum. Laporan praktikum ini saya sudah kerjakan dan sudah saya upload juga. Ya, di sini ada implementasinya, ada referensi sumber diskusi kredit. Di sini ada penjelasan dan screenshot mengenai implementasi internet itu, penjelasan skenario, mekanisme penanganan kesalahan serta screenshot kode. Terus yang B, tempat kita saat ini, yaitu video penjelasan. Yang pertama itu kita disuruh untuk menjelaskan contoh secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Yang kedua, penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai exception handling. Yang ketiga, deskripsi tugas. Yang keempat, penjelasan implementasi dan hasil running program. Oke. Untuk pertama-tama kita itu jelasin dulu apa itu OOP dan inheritance. Oke. Penjelasan tentang konsep OOP dan inheritance, yaitu di dalam OOP, inheritance atau pewarisan adalah mekanisme di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Misalnya, kita punya kelas hewan sebagai kelas induk dan kelas kucing serta sapi. Nggak usah kucing deh, apa ya, serigala sama domba sebagai kelas anak yang mewarisi hewan. Kelas anak bisa menggunakan atribut dari kelas induk dan juga bisa mengganti atau menambahkan metode baru. Oke, kita bikin kodenya kelas hewan dulu ya. Di sini saya sudah bikin, ini tinggal kita bikin kodenya aja. Kelas hewan.
Oh, tunggu kan. Oh, terus kita buat kelas dombanya. Nama B ya, B kok beda ya, ini dua ya double.
siapa yang namanya karakter satu ini ya. Ini bagian pentingnya kan ini siapa ya, kok di sini sih Tom tadi ya, saya pikir karakter duanya kedua satu. Adalah S1 S1 domba domba sheep, apa nama sheep aja ya. K1 titik udah. Terus misal kita ke canda, sekarang kita Segala. Oke deh, salah, maaf. Mungkin tadi aja. Nah, keluar nih. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kelas hewan di sini adalah kelas induk. Terus kucing dan sapi, serigala dan domba, maaf, adalah kelas turunan yang menggantikan metode bersuara nih. Terus buat mana lagi? K1 nih, K1 kucing, K1 serigala, Tom buat objek serigala. Ya S1, kok S1 sih? Kita ganti aja deh. Jangan S1, D1. Kita ganti D1, S1, bawahnya 2 gitu. S1, D1, D1, kita sih sebentar. Oke, sudah. Ya, yang penting itu ada di ini, di sini, bagian sini ya. Pentingnya kenapa? Supaya output ini itu bisa keluar di CMD gitu. Ya, dan hasilnya ini gitu. Terus kita yang ke berikutnya, yaitu penjelasan exception handling.
Saya jelasin itu apa. Exception handling yaitu penanganan kesalahan yang digunakan untuk menangani error yang mungkin terjadi selama proses yang dijalankan. Dengan try dan except, kita bisa mencegah program ini berhenti mendadak. Misalnya, jika pengguna memasukkan input yang bukan angka, program akan tetap berjalan dan memberikan pesan error yang ramah. Kita aja langsung ya ke kodenya. Kodenya tuh ada dimensi gitu. Nah, di sini di bagian di sini di bagian bagian sini di try. Oke, sampai try, dari try sini sampai huruf ini jelasin dulu nih juga tambahan saya ini sebenarnya buat kode selanjutnya nanti. Yang pertama itu ada pilih input. Pilih menu ini untuk mencoba kita konversi input ke integer gitu. If pilihan satu ini supaya kode menambahkan ruangan pilihan satu nih, berarti kita ketik satu, nanti ya bakal keluar tuh masukkan nama ruangan gitu, input ini tipenya, tipe ruangannya setelah kita input namanya gitu. Terus if type kitchen, misal sini apakah Anda sedang memasak. Kalau kita pilihnya bedroom di sini, apakah aktifkan mode tidur gitu. Terus kalau biasa itu ya udah biasa aja gitu. Lagi break nih buat keluar dari program nih, pilihan 3. Terus kalau kita misal pilih 4 di awal-awal padahal gak ada pilihan 4, ya bakal ada pilihan tidak valid di else ini. Break else print else itu atau kalau kita pilihannya nggak ada di sini di pilihan 1 2 3 sebetulnya ini coba deh kok saya jelasin. Kita masuk CMD dulu. Nah, ini kan udah 1 2 3 nih. Kalau kita pilih 4, pilihan tidak valid di sini. Bagian print pilihan tidak valid. Nah, itu. Terus apa lagi ya? Buat pilihan tidak valid ini, berarti input angkanya di luar dari 1 dan 3 ini kita tadi. Terus yang selanjutnya di bawahnya input tidak boleh kosong atau huruf, itu tangkap error jika input bukan angka. Oke. Ya intinya coba nih yang ke satu, tambahkan ruangan. Oke, tambahkan ruangan nih bebas kita mau nulis apa. Ruang masak. Nah, keluar tuh tipenya, kita pilih 2. Apakah sedang memasak. Nanti kalau kita
kedua, memasak sensor memasak temperatur 37,3 Celcius, kelembapan 65, kelembapannya 65% itu. Mungkin sudah ya, sudah selesai. Udah mungkin ya. Oke, saya tutup ya dengan praktikum ini. Buat video penjelasan ini, saya harap saya mengimplementasikan interference untuk struktur data yang lebih modular dan penggunaan exception handling agar program tetap berjalan lancar meskipun terjadi kesalahan input dari saya tadi di sini misal, dan juga penjelasannya juga kurang, mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.